Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natasha Dwi Wulandari, NPM 2019-21011 dari Prodi S1 Keperawatan semester 3. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K. Apa itu P3K? P3K yaitu upaya untuk memberi pertolongan pertama kepada korban kecelakaan dan kegawat daruratan dengan cepat dan tepat sebelum korban dibawakan ke tempat rujukan atau puskesmas atau rumah sakit. Tujuan P3K adalah mencegah cedera bertambah parah. Yang kedua, menunjang upaya penyembuhan. Di mana pula ada pedoman pelakuan P3K, yaitu patut adalah penolong mengamankan diri sendiri lebih dahulu sebelum bertindak. A. Amankan korban dari gangguan di tempat kejadian sehingga bebas dari berbahaya. T. Tandai tempat kejadian sehingga orang lain tahu bahwa di tempat itu ada kecelakaan atau peristiwa. U. Usahakan menghubungi ambulans, dokter, rumah sakit, atau pihak berwajib seperti polisi dan keamanan setempatnya. T. Yaitu tindakan pertolongan terhadap korban yang dilakukan untuk urutan yang paling tepat. Setelah korban diketahui, ada pula penolong bertanggung jawab untuk 1. Menilai situasi, 2. Mengenal kondisi korban dan menentukan prioritas pertolongan, 3. Segera memberi pertolongan sesuai keadaan korban, 4. Mengatur dan merencanakan transportasi. Peralatan yang diperlukan saat P3K adalah bahan minimal yang harus tersedia. Yang pertama, bahan untuk membersih tangan, sabun, dan alkohol. Kedua, obat untuk mencuci luka seperti air bersih, Rivanol, Ripondin, Ioni. 3. Obat untuk mengurangi rasa nyeri seperti paracetamol. Keempat, bahan untuk menyadarkan atau seperti minyak angin, minyak kayu putih, dan lain sebagainya. Peralatan P3K, alat minimal yang disediakan yaitu pembalut gulung, plaster, pembalut segitiga, kasa steril, kapas, gunting, dan pinset. Di mana pelaksanaan P3K terdapat 8 pelaksanaan. Yang pertama yaitu periksa kesadaran. 2. Memberitahukan kepada orang lain bahwa ada korban kecelakaan dan minta pertolongan untuk mencari bantuan kepada orang yang lebih ahli. 3. Periksa jalan napas atau airway. 4. Periksa pernapasan korban atau breathing. 5. Periksa tanda-tanda pendarahan atau kemih. 6. Periksa keadaan lokal dan perhatikan keluhannya. 7. Tanyakan kepada korban apakah korban merasa nyeri, linu, atau sakit dan tunjukkan letak sakitnya. 8. Kasus korban akibat kecelakaan lalu lintas, segera hubungi polisi dan ditandai tempat kecelakaan dan posisi korban, atau bila sudah dipindahin ke TKP. Selanjutnya yaitu keadaan khusus. Gangguan peredaran darah berat atau shock atau pingsan. Pertolongan pada gangguan peredaran darah berat seperti 1. Ringan, tanda-tandanya seperti pucat, kulit dingin, nadi lemah atau cepat, atau 100 kali per menit. 2. Rasa haus, tanda-tandanya seperti pucat, kulit dingin, gelisah, keadaan mengacau, nadi lebih dari 100 per menit, BAK sedikit, berat, tanda-tandanya seperti sangat pucat, kulit dingin, mata terlihat cekung, pernapasan cepat dan tidak teratur, nadi susah teraba, dan apabila teraba sangat cepat sekitar 150 per menit dan tidak dapat BAK. Yang kedua yaitu perdarahan. Berdasarkan pembuluh darah yang putus, nadi atau arteri, darah menyembur warna darah merah segar.
bilik atau vena. Darah tidak menyembur, warna darah merah kecoklatan. Kapiler, darah merambas, warna darah merah tua. Tindakan P3K yang harus kita lakukan yaitu bagaimana anggota badan yang ditinggikan untuk mengurangi derasnya aliran darah. 2. Lindungi luka dan perban yang steril. 3. Tekan luka pada pembuluh darah yang putus dengan kain kasa yang steril. 4. Segera bawa penderita ke dokter, puskesmas atau rumah sakit terdekat. Yang ketiga yaitu pembalutan. Macam-macam pembalut ada pembalut mitela, pembalut funda, dan pembalut pelentanga. Sekian dari penjelasan saya, hanya itulah yang dapat saya sampaikan atau saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.